Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Miss Ira dalam pembelajaran PAI. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Kali ini Miss akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, kalian persiapkan buku paket PAI dan buka halaman 28. Oke, yang pertama, apa sih iman itu? Iman artinya percaya atau yakin. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Meyakini adanya kitab-kitab Allah. Banyak para nabi dan rasul yang telah Allah utus ke muka bumi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, ajaran yang mereka bawa itu sama, berhubungan dengan dua perkara. Perkara pertama adalah tauhid, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dan yang kedua, the way of life, jalan atau pedoman hidup manusia. Jadi kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah dijadikan hukum untuk mengatur kehidupan manusia. Ajaran yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul banyak yang berbentuk kitab suci. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 136, bahwasanya manusia tidak hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, atau hanya beriman kepada kitab Al-Quran saja, tetapi kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya. Lalu, bagaimana cara meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi? Oke, yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu Allah, serta meyakini kebenaran isinya. Dan yang kedua, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mempelajari dan meyakini isi kandungan Al-Quran. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ada banyak sekali kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Namun yang wajib kita imani itu ada 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kitab suci Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengandung kemukjizatan, disampaikan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Berdasarkan pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya hakikat Al-Quran diantaranya. Yang pertama, kalamullah. Kalam adalah perkataan. Jadi Al-Quran adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan Rasul ataupun malaikat. Dan yang kedua, mukjizat. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga,
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah pun mengirimkan kitab-kitab kepada para nabi yang lain, seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat, mutawatir. Mutawatir adalah disampaikan oleh orang yang jumlahnya banyak dan mustahil mereka berbohong, sehingga terjaga keaslian dan kebenarannya. Jadi Al-Quran yang sampai kepada kita saat ini benar-benar wahyu Allah, bukan perkataan malaikat, rasul, ataupun yang lainnya. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang dapat meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu huruf yang kita baca mengandung kebaikan yang dapat dilipat gandakan. Berdasarkan hadis Rasulullah bahwasanya satu huruf yang kita baca dalam ayat suci Al-Quran akan mendapat satu kebaikan, lalu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Percaya diri sebagai seorang muslim. Seseorang yang beriman kepada Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup pasti akan memiliki rasa percaya diri. Di antaranya yang pertama, tidak akan tersesat. Al-Quran sebagai pedoman hidup akan memberikan jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat, serta akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, jalan hidupnya akan terang benderang. Al-Quran sebagai petunjuk jalan serta cahaya. Jadi orang yang berpedoman kepada Al-Quran, hidupnya akan terang benderang, tidak gelap gulita. Sehingga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada mereka yang berpedoman kepada Al-Quran. Oke, sekian dari Miss. Semoga ilmu yang Miss sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.